Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2203-1037 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Nah, wirausaha sosial menurut KBBI, istilah sosial itu berarti berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Maka wirausaha sosial berarti bisa dimaknai sebagai wirausaha yang memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, istilah social entrepreneur atau biasa yang kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Britton sekitar tahun 1972. Beliau adalah pendiri Asoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial, salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional, kepentingan sosial di seluruh dunia. Britain ini mendirikan Asoka pada tahun 1980. Jadi pada tahun 72-80 itu punya perkembangan waktu sekitar 8 tahun karena dia terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Britain Center mendefinisikan wirausaha sosial sebagai berikut, yaitu menurut pendapatnya, social entrepreneur don't just give me a fish or tips, jadi memberikan ikan atau mengajarkan how to fish, bagaimana menangkap ikan. Jadi tingkat sosial di situ diartikan untuk mengajarkan mendidik, bukan mendirikan. They will not rise until they have revolution the fishing industry, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar berubah. Kemampuan masyarakat itu berubah menjadi sebuah industri menangkap ikan, bukan menghasilkan atau memberi daging ikan. Nah, kalau pada konsep ini kita teringat bahwa seperti yang pada pertemuan pertama mengenai anak bule tersebut. Nah, dimana bule itu dari kecil sudah dilatih mandiri dengan diberikannya sebuah buah, yaitu buah pisang. Dialah yang mencari sendiri bagaimana cara membuka kulitnya, bukan seperti orang Indonesia yang emang dimanjakan dari balita oleh orang tuanya. Nah, itu berakibat dampak yang sangat berdampak bagi kita, yaitu dimana orang Indonesia ini cenderung dimanja, dan sedangkan orang bule itu cenderung pemikirannya lebih maju. Nah, seperti halnya pada wirausaha, di mana wirausaha ini telah berkembang jauh berabad-abad sebelum kita mengenal perkembangan kewirausahaan, sedangkan kita baru mengenalnya pada saat sekarang ini. Nah, itulah perbedaan yang tadi. Nah, dari cerita itu kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan social charity, bukan hanya charity saja, tapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Sehingga proses perjuangan itu mereka menjadi industri, dan mereka siap untuk berjuang menjalankan kondisi-kondisi tadi yang diajarkan dalam konteks entrepreneur sosial. Sehingga mereka bukan menjadi orang yang meminta-minta lagi, kelaparan lagi, tapi diajarkan bagaimana berjuang dan bertahan, yaitu konsep social entrepreneur atau wirausaha sosial. Jadi benar-benar kepentingan untuk membangun wirausaha, kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skill itu tersebut. Orang-orang miskin, kelas ekonomi yang paling bawah yang biasanya meminta-minta, tidak punya modal karena diajarkan dengan menggunakan pancing, bukan ikannya. Kemudian dia berjuang mendapatkan ikan, bukan satu ikan yang didapat, tapi ribuan. Bukan hanya untuk sekedar makan, tapi bisa dijual. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bisa memperkaya diri sendiri. Akhirnya berkembanglah. Pada tahun 1980, melalui tangan Britain, hanya karena terinspirasi dari Mahatma Gandhi dan civil movement tadi, istilah social entrepreneur ini berkembang. Nah, konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas, bahkan sangat luas, dari berbagai tokoh. Misalnya adalah Profesor Klaus Schwab,
komisaris World Economic Forum yang didirikannya adalah social entrepreneur di tahun 1998 dan berkembang pula. Kemudian ada tokoh Muhammad Yunus dalam Goldman Bank di tahun 1974. Selama satu dekade terakhir, kewirausahaan sosial atau social entrepreneur ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki keinginan yang sangat kuat. Maka menurut Nichols pada bukunya tahun 2006 bahwa itu sangat berkembang sangat pesat oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sangat inovatif, pragmatif, visioner. Kemudian mereka belalang buana ke seluruh penjuru dunia untuk membangun social entrepreneur dalam rangka pemikiran awalnya dalam mereduksikan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Nah, itulah konsep social entrepreneur tadi. Ada yang melihatnya dari perspektif bisnis, ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial. Jadi meskipun sosial, tetap saja ada nilai-nilai bisnisnya. Ada juga yang berusaha melihatnya secara berimbang antara sosial dengan bisnis. Beberapa definisi dari kewirausahaan sosial yaitu yang pertama, wirausaha sosial katanya adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pendapat Bernstein 1998, wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengombinasikan yang ada di dalamnya. Adapun pendapat lain yaitu Binkerkopf mengatakan bahwa wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil risiko yang dianggapnya itu sebagai wajar. Dan ada juga wirausaha sosial yang masih Binkerkopf adalah wirausaha sosial itu adalah proses keterlibatan, proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Yang dijadikan sebagai pelopor social entrepreneur tadi adalah pendapat yang diangkat oleh Div tahun 1928, di mana ia adalah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial pula, baik sektor swasta atau private sector maupun sektor non-profit atau kombinasi keduanya. Nah, selain itu, kewirausahaan itu punya 4 elemen dasar, yaitu yang pertama social value atau manfaat sosial, yaitu menekankan manfaat dan konteks sosial. Yang kedua, civil society, yaitu membutuhkan peran masyarakat sekitar, baik itu masyarakat sipil dan lain sebagainya. Yang ketiga, innovation, yaitu wirausaha itu selalu membutuhkan inovasi-inovasi dalam berkarya membuat bisnis. Dan yang keempat adalah elemen economic activity, di mana kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan sosial dan aktivitas bisnis tetap harus ada. Nah, itulah presentasi pada kesempatan kali ini mengenai social entrepreneur atau wirausahaan sosial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.